Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hanastan Channel yang akan selalu menceritakan untayan kisah para wali Allah. Sahabat, adapun tema kita kali ini yaitu kisah seorang ibu dan anak yang suka berbuat durhaka. Baiklah sahabat, sebelum saya memulai cerita ini, terlebih dahulu saya sapa kepada para sahabat semuanya. Bagi sahabat yang baru gabung dengan Hanastan Channel, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komennya, serta tombol loncengnya, agar semua sahabat mendapatkan notifikasi dari channel kami. Bagi sahabat yang telah bergabung dengan channel kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Baiklah sahabat, kita mulai saja cerita kita. Dari Jinnun Al-Masri radhiyallahu an bercerita. Pada suatu hari, saat saya berjalan-jalan di pasar untuk mencari sesuatu, tiba-tiba saya melihat jenazah yang berlalu sedang dipikul oleh 4 orang lelaki saja. Saya heran, di mana orang-orang yang lain yang biasa ramai menghantar jenazah? Mengapa hanya 4 orang saja? Saya pun segera mengejar jenazah itu. Dan supaya saya menjadi orang kelima. Kasihan, jenazah siapakah agaknya? Biarlah saya mendapat pula pahala menghantar mayatnya ke perkuburan. Saat sampai di perkuburan, saya bertanya kepada orang-orang yang memikulnya, "Di mana keluarga mayat ini? Supaya kita menyembayangkan jenazahnya. Kita semua akan mendapat pahala yang sama," jawab seorang di antara mereka. Dan kita pun tak tahu siapa keluarga mayat ini. Saya merasa heran mendengar jawaban orang-orang itu. Takkanlah mayat dibawa ke kubur tidak mempunyai saudara mara yang menghantarnya. Tetapi kalaupun sudah begitu yang dikatakan, apa yang hendak diperbuat? Saya lalu menyembayangkan mayat itu. Kemudian kami sama-sama memasukkannya ke dalam kubur lalu menimbusnya. Setelah selesai semua kerja-kerja menguburkan mayat itu, keempat-empat orang itu sudah bersiap-siap hendak kembali. Tetapi saya masih belum puas hati lagi. "Nanti dulu," kataku kepada mereka. "Siapa yang tahu tentang mayat ini? Takkanlah tiada seorang pun yang tahu mengenai dirinya." Maka majulah seorang dari keempat orang itu seraya berkata kepadaku, "Sebenarnya kami tidak tahu menahu apapun tentang mayat ini. Kami ini pekerja-pekerja buruh. Tadi ada seorang wanita mengupah kami untuk mengangkat mayat ini dan disuruh menguburkannya. Kami sudah mengerjakan semua tugas kami dan sekarang kami hendak pulang," jelasnya kepadaku. "Kau kata seorang wanita yang mengupahmu?" "Ya," jawabnya. "Di mana dia?" tanyaku lagi.
Kami tak tahu. Dia cuma berkata, nanti dia akan datang melihat jika kami sudah berbuat apa yang dia upahkan kepada kami. Jelasnya lagi. Saya pun menunggu di tepi perkuburan itu untuk mengintip siapa yang akan datang melihat kuburan itu. Tak lama sesudah itu, benar seperti yang dikatakan oleh pekerja buruh itu. Ada seorang wanita datang ke kubur yang baru ditimbun tadi. Saya coba memperhatikan wajah wanita itu dan dia kelihatan cerah wajahnya, menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang soleha. Kedengaran sekali suara tangisnya yang menandakan dia sedang sedih sekali. Setelah berdiri di atas kubur itu, dia lalu membuka tutup wajahnya, mengangkat kerudungnya, serta membiarkan rambutnya terurai. Kemudian dia mengangkat kedua belah tangannya ke atas langit, seraya memohon kepada Allah. Sebentar dengan menangis, sebentar lagi dengan menyeru-nyeru. Tiada hentinya dia melakukan begitu, sehingga ternyata dia benar-benar lelah. Lalu dia tersungkur jatuh di atas kuburan itu, pingsan, tidak sadarkan diri lagi. Sesaat kemudian dia sadar dan bangun berdiri. Dan kelihatan dari wajahnya, dia terlalu gembira. Dia tertawa begitu girang sekali. Heran sekali saya melihat keadaan yang aneh dan ajaib itu. Saya tidak sabar hendak menunggu lama-lama di situ. Lalu saya keluar menampakkan diriku kepada wanita itu dan bertanya, "Tolonglah beritahu aku dari hal cerita mayat ini," pintaku kepadanya. Wanita itu terkejut melihat ada orang lain di situ. Mukanya berubah. Lalu dia bertanya, "Kau siapa?" "Aku Jinnun Al-Masri," jawabku. "Jinnun, orang soleh yang terkenal itu?" tanyanya pula. "Benar," jawabku. "Kalaulah kau bukan dari kumpulan orang-orang soleh itu, tentu aku tidak akan memberitahumu tentang mayat ini," katanya lagi. Wanita itu lalu bercerita kepadaku perihal mayat itu. Dia berkata, "Hai saudara Jinnun, mayat ini adalah mayat anakku yang sangat kusayangi. Akan tetapi dia seorang anak yang lalai. Dia tidak mau mendengar nasihat-nasihatku. Segala pakaian yang baik-baik dan mahal-mahal semua sudah dipakainya. Tiada suatu maksiat melainkan dia sudah melakukannya. Pendek kata, anakku ini sudah melanggar perintah Tuhannya dengan mengerjakan semua yang dilarangnya. Sejak 3 hari yang lalu, dia terkena penyakit yang sangat berat ditanggungnya. Dia menderita sakit yang dahsyat selama 3 hari yang lalu. Sehingga jelas keadaannya tidak ada harapan untuk hidup lagi. Sedang di dalam penderitaannya yang terakhir, dia memanggil-manggil aku. "Ibu, ibu, oh ibu," panggilnya. Saya segera datang. Bagaimanapun bencinya saya kepada dia, sebab kelakuannya yang jahat, perasaan seorang ibu tetaplah hidup di dalam hatiku. Saya datang cepat-cepat kepadanya. "Atas nama Allah," katanya kepadaku dengan menarik napas panjang, "hendaklah ibu berjanji akan melaksanakan wasiatku ini." "Wasiat apa?" kataku dengan menangis. "Jangan kau merepek, jangan kau hendak mati," kataku.
Tidak, Ibu, jawabnya. Ajalku sudah hampir sampai. Aku menangis lebih kuat lagi, tetapi dia melarangku menangis dan disuruhnya aku mendengar wasiatnya itu. Ibu, jangan menangis lagi, katanya. Tapi ibu mesti berjanji akan membuat apa yang aku suruh. Suaranya terputus-putus. Apa dia? Katakan kepadaku. Dengar baik-baik, Bu. Jika aku mati, jangan beritahu orang akan kematianku, karena mereka tidak akan mendoakan diriku, karena terlalu berat sekali dosa-dosaku, dan aku pun banyak berbuat kelakuan yang buruk. Kemudian dia menangis dan meluahkan isi hatinya dalam rangkaian syair-syair seperti ini. Dosa yang banyak membimbangkan diriku. Tidak pernah sholat, puasa pun jauh sekali. Kubiarkan kesalahan menodai badanku. Bertaubat pun belum, sehingga aku mati. Bukankah baik dibersihkan badan dari keburukan dari maksiat? Akulah hamba yang mempunyai Tuhan, Maha Pengampun, Maha Rahmat. Tak malu, kuresahkan segala dosaku. Keaiban pun banyak tidak terhitungkan. Bila penyesalan melenggu hatiku, niat yang baik datang menghapuskan. Kemudian anakku itu menangis sekeras-kerasnya. Aku pun ikut menangis. Sangat banyak lalaiku terhadap Tuhan. Hatiku pun keras tidak terkirakan. Ibu, pesannya lagi, jika aku mati, miringkan sebelah pipiku ke tanah. Kemudian injak-injaklah wajahku dan katakanlah, inilah balasan orang yang mendurhakai Tuhannya, yang meninggalkan perintahnya, serta menurutkan hawa nafsunya. Kemudian sesudah itu, ibu menanamkan jasadku. Berdirilah di atas kuburku, dan angkatlah kedua belah tanganmu ke arah langit, seraya mengatakan, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ridho terhadap anakku ini, maka ridhoilah dia. Itulah sebabnya aku datang ke sini, karena hendak menunaikan pesanannya. Semua itu telah aku perbuat, kata wanita itu. Baiklah, kataku kepadanya. Sesudah kau bangun dari pingsanmu tadi, mengapa kau ketawa pula? Tanyaku lagi. Rupanya kau hendak tahu semua. Ya, kata wanita itu. Iyalah, saya lalu ketawa kecil. Baiklah, yang menyebabkan aku ketawa tadi ialah saat aku mendengar suara dari langit. Suaranya sangat jelas dan fasih sekali. Kembalilah, wahai ibu. Aku telah menemui Tuhan Maha Pemurah. Dia ridho kepadaku, tidak marah. Sebab itulah aku ketawa dan gembira sekali. Saya melihat wajah wanita itu cerah karena terlalu senang hatinya. Tidak seperti wajahnya yang tadi saat dia datang ke perkuburan itu. Saya coba hendak mengusik hatinya, lalu saya lemparkan pertanyaan ini. Suara siapa yang kau dengar dari langit itu? Tanyaku. Suara siapa lagi? Jawabnya dengan wajah yang mengerut. Aku tak tahu, kataku. Engkau tak sebodoh aku, jawabnya. Kalau begitu beritahulah, kataku memaksa.
Suara siapa lagi kalau bukan suara anakku? Dia ketawa gembira sekali karena gurauannya. Aku ketawa karena dapat membuat dia ketawa gembira. Aku pun berangkat kembali ke pasar. Dan hatiku berkata dalam hati, alangkah rahmatnya Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang berdosa, yang benar-benar memohon keampunan daripadanya. Dan betapa pula kuatnya hati seorang ibu itu hendak melepaskan anaknya dari belenggu dosa itu. Karena dari ridho ibunya, maka terhapuslah segala ridho dosa anaknya. Sahabat, demikianlah kisah kita kali ini. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Dan semoga Allah selalu mengampuni dosa kita, sekecil apapun. Dan semoga Allah selalu membukakan pintu rahmatnya bagi kita semua. Baiklah sahabat, sebelum saya akhiri kisah ini, untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.